Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari kalian selalu baik dan menyenangkan ya. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Islam dan etika lingkungan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Septanti Nur Hamidah, Muhammad Faru Raji, Lainatul Haritsah, Darajatun Hasanah, Arista Adi Nur Cahyani, Risma Damayanti, dan yang terakhir ada Wisnu Wardana. Nah, untuk itu selamat menyimak ya teman-teman. Pengertian etika lingkungan. Secara bahasa, etika diambil dari bahasa Yunani yaitu ethos, adalah adat istiadat atau kebiasaan, dan lingkungan yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup semua makhluk. Secara etimologi sendiri, etika lingkungan adalah dasar moralitas bagi pedoman individu dan masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menyikapi segala sesuatu dengan lingkungannya sebagai pendukung kelangsungan kesejahteraan bagi manusia dan makhluk lainnya. Pandangan Al-Quran terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran inti agama Islam diturunkan untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal mereka secara mandiri. Al-Quran juga membicarakan alam semesta yang meliputi fenomena-fenomena di dalamnya. Dapat kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Quran surah Al-Baqarah ayat 117. Manusia harus mengiringi alam untuk bertasbih memuji Allah, yaitu sebagaimana seperti memelihara kelestarian alam dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik, dan bukan melakukan perusakan di muka bumi ini. Penjelasan selanjutnya yaitu kontribusi Islam dalam menjaga lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan, agar terjalin keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan, karena akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan etika lingkungan hidup, Islam memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Islam mampu memberikan solusi yang baik terhadap segala problematika yang berhubungan dengan etika lingkungan, dan tentunya bersifat humanis melalui dalil Al-Quran dan hadisnya. Selanjutnya, ada dua ajaran dasar yang perlu diperhatikan umat Islam terkait dengan etika lingkungan. Yang pertama, Rabbul Alamin. Artinya, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi, bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Dan alam di hadapan Tuhan sama semuanya dilayani oleh Allah, sama dengan manusia. Kedua, rahmatan lil alamin. Artinya, manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Jika makna Rabbul Alamin dan rahmatan lil alamin difahami dengan baik, maka tidak akan merusak alam dan lingkungan. Sekian, terima kasih. Benar nyatanya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, apalagi sesama manusia. Manusia diharapkan berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebenarnya, etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam saja, namun
juga mengenai relasi antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama, ta'abbud, bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifatu fil ard. Kedua, ta'akul, perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat dipahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keseimbangan dan keserasiannya. Apabila ada ketidakseimbangan, maka akan menimbulkan bencana yang menimpa manusia dan semua makhluk yang tinggal dan hidup di tempat tersebut akan binasa. Ketiga, takholuq, yaitu menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, dan kebiasaan setiap orang. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari mereka, dapat disimpulkan bahwa Islam dan lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena di dalam konsep Islam, lingkungan hidup diperkenalkan oleh Al-Quran dengan beragam macam. Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut, pelakunya adalah manusia. Karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam, tetapi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan, dan pemenuhan nafsu yang tidak bertepi. Karena faktor dominan manusia terhadap alam, terutama kerusakan lingkungan yang ada, maka Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berisi, kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam bahasa Arab diartikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.